Dulu ketika masjid sempat ditutup sampai 2 bulan, senang sekali Yahudi karena suara amin tidak terdengar dari jamaah, karena mereka tidak bisa sholat di masjid. Tapi setelah dia dibuka, masjid pun masih tetap diharuskan membuat aturan. Jika kuota masjid itu muat 1000 orang, tidak boleh 1000 orang, 500 saja atau 400 saja, supaya sekurang-kurangnya bisa memperkecil volume suara amin itu untuk menyenangkan hati kaum Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Maka pertanyaan terakhir atau kalimat terakhir kami adalah sebuah pertanyaan. Untuk siapa sesungguhnya kita sholat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini hari Jum'ah Mubarakah. Kita sudah berada di tanggal 23 bulan April tahun 2021. Kita masih di bulan Ramadan Mubarak tahun 1442 Hijriah. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan tentang sebuah hadis berkenaan dengan salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala tadhru furujatin lisyaitan." Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat bila mana hendak sholat, safnya harus dipastikan tidak berselisih. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, "La takhtalifu sufufakum fatakhallaf qulubakum." Atau artinya, janganlah kalian berselisih dalam shaf sehingga hati kalian pun turut berselisih. Shaf itu dikatakan berselisih bila mana tidak memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, shaf itu lurus. Syarat kedua, shaf itu rapat. Kalau shaf itu lurus tapi tidak rapat, dia dikategorikan sebagai shaf yang berselisih. Tapi kalau shaf itu rapat tapi meliuk-liuk, tidak lurus, itu juga dikatakan berselisih. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, janganlah kalian berselisih dalam shaf sehingga berselisihlah hati kalian. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam aturan terbaru yang sekarang berlangsung di banyak masjid, karena diharuskan menerapkan apa yang mereka katakan sebagai upaya-upaya menghindarkan diri dari tertular penyakit virus, ya. Sesungguhnya hal ini dilanggar. Bahkan, ya, kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama kami sebutkan tadi, masjid-masjid itu ada yang sampai secara khusus memberikan tanda khusus sebagai tempatnya syaitan, ya. Karena kan tadi Nabi bilang, la tadharu furujatin lisyaitan. Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Artinya Nabi memastikan ketika ada celah di antara orang yang salat, para musallin, maka di situ akan bercokol syaitan. Karenanya dalam kesempatan yang lain Nabi sampai mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf, berbaris sebagaimana bersafnya para malaikat di hadapan Rabb mereka? Para sahabat tidak pernah melihat malaikat, sehingga mereka pun bertanya-tanya, bagaimanakah ya Rasulullah para malaikat itu bersaf di hadapan Allah Ta'ala? Maka Nabi menjelaskan, mereka mendahulukan saf awal dan mereka merapatkan satu sama lain, merapatkan diri satu sama lain. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW jika melihat umat Islam dalam safnya, dalam salat berjamaahnya, safnya itu lurus dan rapat, dan orang berlomba merebut saf awal,
itu seperti melihat para malaikat. Dan itu tentu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, sepatutnya itu pun menjadi kebanggaan kita. Yang karenanya kita tidak boleh ridha adanya pihak-pihak yang ingin mengganggu-ganggu apa yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Bahkan sebagai lanjutan dari hadis tentang furujatin lisyaitan tadi, celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan tadi, Nabi kemudian bersabda pula, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, hakikatnya Allah menyambung dia. Dan barang siapa yang memutus saf, hakikatnya Allah memutus dia. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa mengerikannya. Dan ini urusan apa ini? Sambung dan putus ini urusan rahmat. Allah merahmati mereka-mereka yang dalam salat berjamaah, safnya itu diupayakan rapat, tidak ada celah di antara satu sama lain. Sementara mereka-mereka yang dalam salatnya justru saling menjauh satu sama lain, ibaratnya dia memutus rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alangkah ironisnya, orang merasa sudah pergi ke masjid, sudah salat berjamaah dengan saudara-saudaranya yang lain di dalam masjid, tapi karena salatnya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia merasa sudah dirahmati Allah, padahal jauh dari rahmat Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sudah sepatutnya kita juga merenungi sebuah hadis lain tentang perkara ini dari sudut pandang yang lain lagi. Kata Nabi SAW, innal yahuda qad asaimu dinahum. Sesungguhnya bangsa Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan sesungguhnya mereka adalah kaum yang penuh hasad. Dan hasad mereka kepada umat Islam terutama dalam 3 urusan. Urusan yang pertama, raddis salam, menjawab ucapan assalamualaikum seorang saudara muslim ketika berjumpa dengan jawaban waalaikumsalam. Yahudi tidak senang. Yang kedua, iqamatis sufuf, kedisiplinan kaum muslimin dalam menegakkan saf salatnya, safnya lurus, safnya rapat. Yahudi tidak senang. Yahudi iri dengan itu, hasad dengan itu. Kemudian yang ketiga, qauluhum khalfa imamuhum al-maktubah amin, fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam-imam salat wajib mereka yaitu kalimat amin. Tentunya salat yang jahar, ya, maghrib, isya, subuh, dan salatul jumat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis ini, rupanya memang ini keinginan, ambisi kaum Yahudi untuk melihat umat Islam tidak berukhuwah Islamiyah, sehingga mereka tidak senang ketika muslim ketemu muslim saling mengucapkan salam, muslim ketemu muslim saling tersenyum yang berarti membagi sedekah satu sama lain. Makanya mereka buatlah aturan kewajiban mengharuskan memakai masker. Nabi bersabda, ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, jika 2 muslim saling berjumpa, mereka berjabat tangan, selama tangannya masih bersentuhan satu sama lain, gugurlah dosa-dosa mereka. Tapi sekarang kita tidak dibenarkan untuk jabat tangan sebagaimana yang mengikuti sunnah. Sedangkan yang kedua juga demikian, kedisiplinan dalam salat, dalam saf salat, ya, Yahudi tidak senang. Karenanya mereka yang paling gembira melihat bagaimana di pusat-pusat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, justru salatnya, ya, safnya sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula dengan ucapan amin yang terdengar di belakang imam-imam salat wajib kita. Dulu ketika masjid sempat ditutup sampai 2 bulan, senang sekali Yahudi karena suara amin tidak terdengar dari jamaah, karena mereka tidak bisa sholat di masjid. Tapi setelah dia dibuka, masjid pun masih tetap diharuskan membuat aturan. Jika kuota masjid itu muat 1000 orang, tidak boleh 1000 orang, 500 saja atau 400 saja, supaya sekurang-kurangnya bisa memperkecil volume suara amin itu untuk menyenangkan hati kaum Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Maka pertanyaan terakhir atau kalimat terakhir kami adalah sebuah pertanyaan. Untuk siapa sesungguhnya kita sholat ini, beribadah ini? Untuk Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulnya? Untuk Allah dan mengikuti Rasulnya? Atau untuk pihak lain? Sedangkan ikrar kita jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, berbagai ibadahku yang lainnya,
hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim